Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 575. Aaron berkata pada Askara yang duduk di depannya dengan nada menyindir, "Askara, keadaanmu pasti sangat menyedihkan ya selama 3 tahun ini." Askara melihat keluar jendela, lalu mengaku, "Benar. Tapi bagi keluarga Dominic, itu masih belum cukup." Sorot mata Aaron berubah tajam. "Aku juga merasa seperti itu," kata Askara. "Pasti Kak Sandi pernah menemuimu. Bisa membuat seorang Kak Sandi datang ke rumahmu merupakan hal yang hebat." Sindir Aaron, "Itu menegaskan bahwa kami tidak setuju akan hubungan kamu dan Laras, jadi kamu jangan terlalu berharap. Kalau bukan demi Laras, kami bisa saja membuat ingatannya kembali. Dengan demikian, dia pasti akan menolakmu. Bagaimana? Tidak peduli bagaimana ke depannya, tapi untuk saat ini, aku tidak akan menyerah. Ini adalah masalah aku dengan Laras. Aku harap kalian tidak ikut campur. Siapa yang menghalangiku, dia adalah musuhku." Petik 2. Aaron berkata dalam hati, yang seharusnya bikin perhitungan siapa sih? Kamu atau kami? Berani sekali kamu mengancam kami. Dengan tenang, Askara berkata pada Aaron, "Mengenai masalah anak yang diasuh oleh kedua belah pihak, aku tidak setuju." Raut wajah Aaron langsung berubah. Sorot matanya berubah mengerikan, "Jadi kami harus menyetujui hubungan kamu dengan Laras, begitu?" Askara tidak menjawab, namun jelas sekali, memang itulah maksudnya. "Aku akan mencari cara lain jika tidak bisa mendapatkan restu dari kalian. Kamu bisa tidur sekarang, karena hanya dalam mimpilah kamu bisa menikmati semuanya. Maaf, sepertinya bicara denganmu tidak ada gunanya. Aku harap kamu bisa mengerti kenapa aku ingin mendapatkan hati Laras," kata Askara. Ingin rasanya Aaron menendang Askara. Selama ini, Aaron selalu bicara dengan singkat pada musuhnya, dan bukan seperti ini. Aaron sadar, dirinya telah banyak mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dia pun terdiam karena malu. "Aku akan pergi ke Pulau Benua Barat dan menjemput anak-anak." "Menjemput anak-anak?" Aaron tersenyum dingin, "Kamu antar Laras ke Pulau Benua Barat, lalu masih mau ke sana lagi? Oh, yang tadi kukatakan, masalah pengasuhan anak-anak oleh kedua belah pihak juga tidak aku setujui. Nantinya, anak-anak itu akan menjadi anak-anak di keluarga Dominic, mereka tidak akan memiliki ikatan apapun denganmu. Ini sama dengan perebutan anak antara suami dan istri." Askara tidak menjawab, namun sikapnya yang tenang ini justru membuat Aaron semakin panas. Ketika Laras bangun, pesawat sudah akan mendarat. Ketika keluar kamar, dia merasa ada yang tidak beres. Laras memperhatikan wajah Kak Aaron dan Askara. Sepertinya mereka biasa-biasa saja, tapi kenapa suasana begitu menegangkan? Apa saat dirinya tidur tadi telah terjadi perdebatan? Atau perkelahian? Tapi kalau dilihat dari pakaian mereka yang masih rapi, sepertinya tidak ada perkelahian. "Laras, kapal, helikopter, mobil, kamu pilih yang mana?" tanya Aaron. "Mobil. Saat kita naik pesawat, kita hanya bisa duduk selama berjam-jam untuk sampai ke tempat tujuan. Makanya aku sebenarnya malas naik pesawat, apalagi untuk penerbangan jauh," kata Laras. "Baiklah." Laras turun dari pesawat sambil tangannya memeluk Ichi. Ini kali pertamanya Ichi naik pesawat. Syukurlah saat itu Ichi nurut. Melihat Askara turun dari pesawat, Laras berpikir dirinya akan berpisah dengan Askara. Apakah mereka bisa ketemu lagi nantinya? Tidak bisa ya. Tapi Laras juga tidak akan memaksakan sesuatu yang bukan miliknya. Laras tidak dapat menebak apa-apa dari raut wajah Askara. Entah apa yang sedang pria itu pikirkan. Setelah turun dari pesawat, Laras berkata pada Askara sambil tersenyum, "Terima kasih kamu sudah mengantar kami." "Kak, kamu akan pulang." "Aku memang mau kemari," jawab Askara. "Hah, kamu lupa. Aku mau jemput anak-anak." "Oh iya,
jemput anak-anak, barulah Laras ingat keenam anak itu masih di pulau. Mereka anak Askara, jadi tentu saja Askara harus menjemputnya kembali. Aku tidak setuju, kata Aaron. Kak Aaron. Laras heran melihat sikap Aaron. Dengan tenang, Askara berkata, apa alasannya? Alasan Aaron hanya satu, yaitu bahwa mereka adalah anak-anak keluarga Dominic. Tapi apa yang harus dikatakannya di depan Laras? Selain itu, jika Aaron terlihat sangat peduli sama anak-anak, Askara pasti akan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menyerang balik. Maksud aku, kamu tidak perlu masuk pulau. Aku bisa suruh orang untuk mengantar anak-anakmu kemari, kata Aaron. Laras merasa itu ide yang bagus. Meski Askara punya ide lain, tapi dia bersikap seolah-olah tidak masalah dengan ide tersebut. Baiklah, kalau begitu aku tunggu di pelabuhan. Laras menunduk. Dia tahu pelabuhan ada di mana, yakni tempat di mana dirinya dan Askara saling menunggu satu sama lain. Di mobil, Laras melihat pria berkemeja hitam itu dari balik jendela mobil. Pria itu berdiri tegak memperhatikan kepergian mobil Aaron. Mobil pun dijalankan dan melaju melewatinya. Askara terus berdiri di sana hingga mobil itu tidak terlihat lagi. Laras memeluk Ichi yang ada di dekapannya. Hatinya terasa berat. Mobil memasuki Pulau Benua Barat dan melaju menuju istana. Di depan gerbang istana, mobil itu berhenti. Laras dan Aaron masuk. Ruang utama istana itu sangat megah disertai dengan desain yang unik. 6 anak, Juna dan Arga sedang main perang-perangan dengan memegang pistol dan pedang mainan. Kamael sedang duduk diam membaca buku. Kamala, Jani dan Argina sedang main dokter-dokteran dengan Ben. Mereka mengelilingi Ben yang saat itu berperan sebagai pasien. Ben berbaring di sofa sambil menutup mata. Jani yang memakai stetoskop mainan memeriksa detak jantung Ben. Kamala menyuapi pasien makanan. Namun caranya menyuapinya salah. Sementara Kamala sedang makan snack. Setelah makan, dia mengelurkannya dari dalam mulut dan memberikannya pada Ben. Ben berusaha untuk menikmati permainan tersebut, meski merasa jijik. Dia pura-pura puas akan makanan yang diberikan. Argina berada di sebelahnya, menatap proses tersebut. Laras melongo, apakah ketiga kakaknya begitu menyukai anak-anak hingga seperti ini? Bagaimana mungkin? Sebagai dokter yang sangat menjaga kebersihan, Laras sangat kenal dengan Kak Ben yang. Aaron terlihat cemburu. Dengan sorot mata suram, dia menghampiri Aaron, coba lihat siapa yang kembali. Keenam anak itu berpaling. Mama, paman, mama, paman, mama, paman, mama, paman, mama, paman, mama, paman. Juna melempar senapannya ke lantai, Arga berhenti bermain dengan pisaunya. Laras tidak membaca lagi. Jani, Kamala, dan Argia tidak lagi mengelilingi paman, tapi justru berlari kepada Laras. Aaron berjongkok sambil membuka tangannya lebar-lebar. Wajahnya tersenyum lebar menantikan pelukan anak-anak terhadapnya. Namun anak-anak malah berlari dan memeluk kaki Laras sambil memanggilnya mama. Mereka begitu gembira melihat kemunculan sang mama. Tangan Aaron membeku. Tidak ada satupun anak yang memeluknya. Senyum di wajahnya menghilang ganti raut wajah masam. Satu anak pun tidak ada yang memeluknya. Satu pun tidak ada. Ben yang duduk di sofa berdiri. Karena anak-anak tidak lagi memeriksanya, dia pun sedikit tidak senang. Tapi saat melihat Aaron juga tidak dipeluk oleh anak-anak, perasaan Ben jadi lebih baik. Mama, aku kangen mama. Aku mau mama. Aku juga mau mama. Mama, aku juga mau dipeluk. Peluk aku. Aku juga mau dipeluk. Mama, peluk aku. Mama, peluk Kamael. Laras berjongkok dan memeluk mereka semua. Keenam anak itu melihat seekor anjing. Mata mereka langsung berbinar senang. Lucu sekali. Mama, ini ikan. Wah, Ichi ada di sini. Kata Juna saat teringat akan video waktu itu. Lembut sekali bulunya, Jani mengelus bulu Ichi. Putih sekali, kata Argina. Mama, apa Ichi anjing yang pintar? Tanya Arga. Iya, dia pintar. Dia juga bisa berguling-guling.
Laras melepaskan pelukannya pada anak-anak, lalu mengelus kepala Ichi. Ichi berguling. Guk, respon Ichi. Ichi mundur dan berguling sekali. Keenam anak itu terpana, mata kecil mereka semakin berbinar. Lucu sekali, kata Argina sambil memegang kedua pipinya. Episode 576. Begitu Kamala melihat ada anjing yang lucu, dia langsung teringat sesuatu. Dia berpaling dengan sorot mata penuh harap, tapi dia tidak melihat orang yang ingin dijumpainya. Kamala maju dan menarik-narik rok Laras. "Mama, mana Papi?" Laras yang ditanyai seperti itu melongo, "Papi masih bekerja. Akhir-akhir ini Papi memang agak sibuk, makanya Papi tidak bisa datang." Saat berkata demikian, kedua kakaknya yang sedang duduk di sofa memperhatikan Laras. Ini membuat Laras ingat bahwa Askara juga sedang menunggu anak-anaknya di luar pulau. Jadi pekerjaan Papi lebih penting dari Mama. Menyebalkan sekali, keluh Juna. "Benar, aku setuju. Papi bilang Papi akan datang ke Pulau Benua Darat untuk menjemput kita dan Mama, lalu kita akan pulang ke rumah sama-sama." "Papi rupanya ingkar janji," kata Arga. "Benar, benar. Papi bilang Papi akan kemari untuk menjemput kami semua, tapi mana Papi sekarang?" Keenam anak yang awalnya berwajah gembira berubah menjadi kecewa. Laras langsung berkata, "Bukan seperti itu. Papi sekarang ada di pelabuhan. Nanti kita akan ke sana. Setelah main di pelabuhan, kita bisa pulang." "Papi di pelabuhan?" Wajah keenam anak itu melongo. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Kamala buka suara, "Kenapa Papi tidak jemput di sini saja? Papi sudah tidak sayang dengan kita." Arga mulai terhisak. "Papi tidak mau kita lagi," kata Argina. Air matanya tumpah. "Papi," kata Kamael. "Pokoknya Papi harus kemari," kata Jani. Laras melongo, "Memang apa bedanya? Kenapa Askara harus kemari untuk menjemput? Bukankah sama saja?" Aaron dan Ben langsung maju dan memeluk seorang anak yang sedang menangis. Ben berkata, "Jangan menangis lagi, jangan menangis lagi. Ada Paman di sini, jangan menangis lagi, oke? Tapi Papi kenapa tidak datang kemari untuk menjemput kami? Kami ingin Papi ada di sini," kata Kamala sambil menangis terhisak-hisak. "Kasihan sekali. Anu, Paman tanya ya, kalian ingin tinggal di pulau ini atau kembali ke kota A?" tanya Aaron. Aku ingin tinggal sama Paman," kata Jani. "Aku suka pistol Paman," kata Juna. "Aku suka pisau Paman. Banyak sekali pisaunya," kata Arga. "Aku suka Paman," kata Argina. Kamala memeluk leher Ben sambil berkata, "Aku ingin tidur dengan Paman malam ini." Dari sorot mata Kamael, jelas dia juga menyukai Ben. "Kalau begitu kita tidak usah kembali ke kota A saja, bagaimana?" tanya Aaron. Kamala geleng-geleng kepala, "Tapi kasihan Papi sendirian. Tidak bisakah kita mendapatkan semuanya sekaligus?" tanya Juna. "Tidak bisa. Dan ingat, kita tidak boleh membuang Papi," kata Arga. "Benar, aku setuju," kata Kamael. "Jelas sekali, anak-anak ingin mamanya, ingin papanya, tapi juga ingin pamannya." Melihat hal ini, hati Aaron dan Ben langsung bertanya-tanya. Ben melihat Aaron dengan sorot mata bingung, ada apa ini sebenarnya? Apa benar Askara akan menjemput anak-anaknya? Raut wajah Aaron berubah dingin. Keenam anak itu adalah anaknya Askara, jadi tentu saja selain menyukai Paman, mereka juga menyukai papinya. Hanya saja, anak-anak itu tidak tahu bahwa Papi dan pamannya sangat berbeda. Akhirnya Sandi membuat keputusan, yakni menyuruh anak-anak untuk kembali ke sisi Askara. Jangan sampai Askara mengira bahwa mereka tidak bisa melepaskan anak-anak. Nanti pasti Askara akan melihat ini sebagai kelemahan. Keenam anak itu masuk ke dalam mobil. Wajah mungil keenam-enamnya muncul di jendela untuk melihat sang mama dengan tatapan sedih. "Mama tidak ikut kami?" tanya Jani. Argina yang pertama kali meneteskan air mata. Sementara mata anak-anak yang lain juga memerah. Tiba-tiba, Juna membuka pintu mobil dan melompat turun. Gerakannya sangat cepat hingga ketiga pamannya dan Laras kaget.
Juna berlari ke mamanya dan menggenggam tangan sang mama. Tidak boleh, mama harus ikut kami. Kelima anak yang masih di dalam mobil juga ingin turun. Ketiga paman segera membantu mereka agar turun dari kaca mobil dengan selamat. Keenam anak itu mengelilingi Laras. Jani berkata dengan hati sedih, "Mama, ayo kita pulang. Sudah lama mama tidak pulang. Mama, ayo kita pulang ke rumah. Mama, pasti pulang, kan? Kalau mama tidak pulang, kami juga tidak akan pulang. Tidak mau berpisah dari mama." Laras kasihan pada mereka. "Tapi aku bukan mama kalian." Laras pun hanya bisa menghibur anak-anak itu. "Tidak apa-apa, kalau kangen mama, kapan-kapan kalian bisa kemari lagi." Hanya itu yang bisa dijawab Laras. Padahal hatinya tahu dengan jelas bahwa setelah anak-anak pergi, dirinya tidak akan bisa kemari lagi. Ketiga anggota keluarga Dominic berdiri di belakang menyaksikan pemandangan ini. Hati mereka tidak suka melihatnya. Ben terdiam. Dia langsung berbalik dan masuk ke kamarnya. Sementara Aaron menoleh dan berkata, "Kalau mau datang, datang saja. Kami akan selalu menyambutmu." "Apa mama sungguh tidak ingin pulang bersama kami?" tanya Kamala sambil meneteskan air mata. "Mama, untuk sementara, mama tidak bisa ke sana. Nanti di pelabuhan, kalian bisa sama-sama papa. Tapi papa kan harusnya bersama mama," kata Kamala. Laras menghapus air mata mereka satu persatu. Dia sungguh menyukai anak-anak ini. Dia juga iri pada wanita yang melahirkan keenam anak ini. Bisa memiliki anak-anak yang lucu dan pintar merupakan hal yang paling membahagiakan di dunia. Mama antar kami ke pelabuhan ya," kata Juna setelah berpikir beberapa saat. Suaranya terdengar memohon. "Apa?" Laras melongo. "Mama kan tidak ikut pulang dengan kami. Kalau begitu, antarkan kami boleh. Atau mama sudah tidak mau lagi sama kami?" ucap Juna sedih campur kecewa. Oke, antar saja mereka," kata Aaron. Namun ketika Aaron selesai berucap, Sandy yang ada di sebelahnya langsung menatapnya dengan dingin. Barulah Aaron sadar bahwa bicaranya terlalu cepat. "Yey, mama akan antar kita." Keenam anak itu menarik tangan Laras untuk masuk ke mobil. Laras hanya bisa mengikuti mereka hingga mobil dijalankan. Aaron bertanya, "Aku yang pergi atau kamu?" Belum selesai Aaron berbicara, Sandy langsung masuk ke dalam mobil. Pintu mobil ditutup, lalu mobil dijalankan. Aaron berusaha menahan emosi. Hampir saja dirinya murka pada orang-orang di depannya ini. "Laras pergi. Tidak bisa, aku juga harus pergi," kata Aaron dalam hati. Karena itu, Aaron naik mobilnya sendiri dan mengikuti Laras. Saat Ben keluar dari dalam rumah, tidak ada satupun orang di sana. "Mana mereka? Mana mereka? Mana mereka?" Pelayan menjawab, "Semuanya berangkat ke pelabuhan." "Dasar ingkar Jani," seru Ben kesal. Dia pun segera masuk ke mobil Bugatti hitamnya dan melesat maju mengejar mereka. Sesampainya di pelabuhan, keenam anak itu turun dari mobil. Juna menarik tangan Laras, "Mama, ayo turun." Mama juga turun. Laras terheran-heran. "Mama juga," kata Arga. "Harus," jawab yang lain serempak. Laras menoleh dan berkata pada Kak Sandy, "Kak Sandy, aku antar mereka sebentar ya. Nanti aku akan kembali." Tapi Sandy tidak menjawab. Wajahnya dingin. Laras berpikir, tidak masalah, lagian hanya mengantar sebentar. Namun setelah turun dari mobil, anak-anak langsung berjalan lurus ke arah pelabuhan tanpa ragu. Baru jalan beberapa langkah, Laras melihat seorang berpakaian kemeja hitam sedang duduk di depan sebuah meja. Dia duduk di sana seorang diri. Meja di depannya kosong, membuat siapapun yang melihat keberadaan orang ini merasa kasihan pada pria ini. Jika Laras dan anak-anak tidak kemari, maka pria itu pasti akan duduk sendirian di sana. Askara berdiri dan berjalan menyambut mereka. Pandangannya tertuju pada wajah Laras tanpa berpaling sedikit pun. "Papi, papi, 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 papi." Anak-anak yang sudah lama tidak melihat sang papi berlari menghampiri papi.
Juna, Arga, Kamael berlari lebih dulu, disusul Jani, Argina, Kamala. Mereka begitu gembira. Episode 577. Kita bawa mama kemari, kata Juna dengan bersemangat. Papi, cepat bawa mama pulang ke rumah. Lalu kita sembunyikan. Tunggu dulu. Laras merasa ada yang aneh. Dia melihat wajah Askara dengan penuh kecurigaan. Tapi kemudian, Laras menunduk, tidak tahan akan tatapan pria itu terhadapnya. Laras heran kenapa dirinya tidak berani menatap pria ini. Toh dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka ingin aku antar kemari, makanya aku kemari. Sekarang semua anak sudah berada di sini dengan selamat, jadi aku bisa tenang. Aku pergi dulu ya. Laras berbalik ingin pergi. Laras berhenti, tapi dia tidak menoleh. Lebih tepatnya tidak berani menoleh. Jantungnya berdetak cepat. Di tempat yang tidak jauh dari sana, 3 buah mobil menunggu Laras. Ketiga harimau jantan berdiri di depan masing-masing mobil sambil terus mengawasi Laras. Mereka takut sang adik akan ikut dengan Askara. Selain itu, mereka juga memperhatikan keenam anak kecil itu. Hati mereka merasa sedih. Kenapa anak-anak itu harus kembali ke kota A? Kalau begini kan, mereka terpaksa harus menuruti perkataan anak-anak tersebut. Bagaimana ini? Aku pasti akan meneleponmu, kata Askara. Laras merasa heran. Dalam hati dia berkata, memangnya itu perlu. Lagian anak-anak akan kamu bawa, berarti tidak ada alasan bagimu untuk menggangguku lagi. Kamu seorang yang cerdas, masakan kamu tidak mengerti hal ini? Mama, kata Kamala sambil terhisak. Laras merasa hatinya sakit. Dia tidak berani menoleh, melainkan berlari menuju mobil. Setelah itu, dia langsung masuk ke salah satu mobil. Sandy berkata, jangan lihat kaca spion. Setelah itu, Sandy juga masuk ke dalam mobil. Aaron dan Ben melihat keenam anak itu sebentar, lalu berpaling dan masuk ke mobil masing-masing. Anak-anak tidak percaya mama dan pamannya akan pergi begitu saja. Mereka juga tidak percaya kenapa papi tidak menahan mama untuk tinggal. Mereka pun segera mengejar mobil-mobil tersebut. Mama, paman. Namun tanpa menunggu mereka, ketiga mobil itu dijalankan dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Mama, paman. Keenam anak ini berusaha mengejar. Sambil berlari, sambil mereka berteriak dan menangis dengan keras. Mama. Ketiga mobil itu menaikkan kecepatan. Orang-orang yang berada di dalamnya tidak berani menoleh ke belakang. Kaca spion pun dibalik oleh mereka. Laras duduk di sebelah Sandy dengan kepala tertunduk. Tangannya yang berada di atas paha gemetar karena sedih. Melihat ini, Sandy pun menggenggam tangan Laras. Laras terdiam. Dia menoleh, melihat Kak Sandy. Tapi Sandy melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah apapun. Laras merasa tangan sang kakak kali ini lebih dingin dari biasanya, sangat dingin hingga menembus tulang-tulangnya. Apakah ketiga kakakku juga tidak rela melepas anak-anak? Tapi iya juga ya, mereka telah bersama anak-anak sekian lama. Aku yakin, kakak-kakakku juga sangat menyukai keenam anak itu. Laras sendiri juga menyukai anak-anak, bahkan dia memiliki perasaan yang lebih pada mereka. Argina terjatuh. Huhuhuhu, mama. Arga berhenti dan membantu saudaranya berdiri. Dia bertanya, sakit tidak? Argina menangis terseduh-seduh, mama, aku mau mama. Saudara-saudaranya yang lain berhenti. Beberapa detik kemudian, ketiga mobil itu sudah tidak kelihatan lagi. Argina digendong oleh Askara. Askara mengecek apakah tangan dan lututnya terluka. Memang tergores, tapi tidak berdarah. Juna berkata pada sang ayah dengan emosi, Papi, bukankah papi bilang jika paman memberi izin maka mama akan ikut kita pulang? Belum saatnya, nak. Askara membersihkan rok Argina yang kotor akibat terjatuh tadi. Kalau begitu, kapan saat yang tepat? Tanya Arga. Apa mama tidak menginginkan kami lagi? Tanya Jani. Anak yang lain tidak ingin menerima kenyataan ini. Papi pernah bilang, bukan mama yang tidak menginginkan kalian, melainkan paman yang tidak rela melepaskan mama.
Makanya mama tidak bisa ikut kita pulang. Kalian paham? Kata Askara, coba memberi pengertian pada anak-anaknya. Tapi kalau mama tidak pulang, Jani mulai menangis lagi. Mama kan milik papi dan kami juga. Kata Juna, mama bisa lo gantian tinggal dengan kita dan dengan paman. Iya kan, papi? Mama jangan tinggal sama paman terus, kata Kamala sedih. Mama sudah meninggalkan paman kalian selama puluhan tahun, masakan kalian tidak kasihan dengan mama? Posisi mama sama dengan kita. Harusnya kita senang jika mama senang. Askara masih berusaha memberikan pengertian ke anak-anaknya. Dia melihat lurus ke depan, sorot matanya terlihat sedih. Askara pandai menghibur anak-anaknya, tapi tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Dia sangat ingin bisa tinggal bersamanya melebihi siapapun. Apakah mama akan tinggal selamanya bersama paman? Tanya Kamala. Tidak mau. Tangis Argina semakin keras. Kalian bisa meminta papi untuk menjemput kalian, berarti kalian juga bisa meminta paman untuk datang, bukan? Kata Askara. Keenam anaknya langsung diam. Mereka coba mencerna perkataan papinya ini. Bagaimana kalau kita menelepon paman setiap hari? Tanya Juna. Kita bilang, kita kangen paman, tambah Arga dengan mata berbinar. Biar aku saja yang menelepon paman. Kata Jani. Jangan lupa, kita harus bersikap manja terhadap paman. Tambah Kamala. Mari kita telpon paman. Ajak Argina. Sekarang juga kita telpon paman. Kamael juga ikut antusias. Askara berdiri. Sambil memeluk Argina, dia melihat ke arah pulau benua barat. Jangan sekarang, kita pulang saja dulu. Laras turun dari mobil. Dia melihat Ben dengan mata merah karena sedih. Kak Ben tidak sedih. Laras merasa dirinya agak berlebihan, tapi dia tidak tahan untuk mencurahkan perasaannya. Ben melihat adik kesayangannya ini dengan hati sedih. Dia maju dan memeluk Laras erat. Laras jangan meninggalkan kakak iya. Kalau suatu saat nanti Laras pergi, kakak tidak mau hidup lagi. Laras tertawa, kenapa juga aku akan meninggalkan kalian? Pulau benua darat kan rumahku. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa kalian juga menyukai anak-anak itu. Ya, mereka memperlakukan anak-anak itu seperti anak kandung sendiri. Cukup mengherankan juga. Mereka pasti sama lucunya dengan kamu waktu masih kecil dulu, kata Ben. Apa maksud kakak? Laras merasa ada yang aneh dengan perkataan ini. Raut wajah Sandi langsung berubah, sementara Aaron langsung menendang kaki Ben. Barulah Ben sadar bahwa dia hampir keceplosan. Maksudku, mereka sama lucunya dengan Laras waktu masih kecil. Anak kecil kan lucu-lucu memang. Laras tertawa sambil menepuk pundak Kak Ben. Kakak begitu menyukai anak kecil, kenapa tidak cepat-cepat menikah saja? Aku pasti akan menyukai ponakan-ponakanku. Tidak mau, kata Ben. Kenapa? Laras melihat kedua kakaknya yang lain. Kak Sandi dan Kak Aaron juga tidak mau. Iya, tidak mau, jawab Sandi. Tidak tertarik dengan dunia pernikahan, jawab Aaron. Laras melongo. Dia sungguh tidak mengerti akan jalan pikiran kakak-kakaknya ini. Suka anak kecil, tapi tidak ingin punya anak. Mana ada anak yang jatuh dari langit. Pasti mereka menyangka keenam anak Askara adalah anak yang jatuh dari langit, hahaha. Setelah anak-anak meninggalkan Pulau Benua Barat, suasana di istana berubah tenang, bahkan bisa disebut lebih dingin. Perubahan yang sangat kentara. Sandi sibuk bekerja sepanjang hari sehingga jarang kelihatan di rumah. Malamnya saat dia pulang di atas meja tidak ada lagi suara anak-anak yang berkata, Paman, aku mau makan ini. Paman, aku mau makan itu. Paman, suapi aku. Di atas ranjang tidak ada anak-anak kecil lagi. Tidak ada Jani yang posisi tidurnya selalu berubah saat sedang tidur. Tidak ada pula Kamael yang selalu minta dibacakan buku. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.